Halo semua, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan manhwa Second Fight Against the Heavens. Pada episode sebelumnya, Wu Shuang akhirnya berhasil memenangkan pertandingan evaluasi keluarga sehingga keluarga Shin miliknya sekarang kembali menyandang gelar keluarga wealthy sama seperti di masa lalu. Seusai pertandingan, perayaan keluarga wealthy Shin diadakan. Sambil menikmati jamuan pesta, Wu Shuang tak henti-hentinya mendapatkan ucapan selamat dari kedua teman baiknya, yaitu Hu Shiyin dan Fang. Di saat itulah Yun datang yang juga memberikan ucapan selamat. Meskipun kau terlihat biasa saja, tetapi kekuatanmu tidak buruk. Nona ini respect padamu, tambahnya. Namun sama seperti biasa, menanggapi Yun Wu Shuang bersikap seolah-olah apa yang diucapkan olehnya sama sekali tidak penting, yang mana tentunya hanya bisa membuatnya sedikit kesal. Akhirnya acara dimulai. Sebagai kepala keluarga, Shin Liasan mulai menyambut para tamu yang datang. Berbeda ketika masih berstatus keluarga humble, orang-orang yang awalnya benar-benar memandang rendah keluarga Shin, kali ini sikap mereka benar-benar berubah drastis. Mereka bersikap sangat sopan dan sebisa mungkin mencoba mengakrabkan diri dengan keluarga Shin. Melihat semua itu, Shin Liasan hanya bisa berkata dalam benaknya, benar saja jika kau memiliki status dan kekuatan, orang-orang pasti akan menghormatimu. Tiba-tiba kepala keluarga Xian yang juga keluarga wealthy mendekati Shin Liasan sambil mengusir orang-orang di sekitar. Kemudian dia memperkenalkan putrinya yang masih berusia 14 tahun dengan niat bisa diperkenalkan dengan Wu Shuang, sampai-sampai kepala keluarga Xian benar-benar menjunjung tinggi putrinya yang katanya memiliki penampilan bagus dalam semua aspek, dan yang terpenting putrinya adalah gadis yang berbakat. Tak mau kalah, kepala keluarga Yun tiba-tiba berkomentar bahwa putri dari keluarga Xian, yaitu Xianling, masih terlalu muda. Apalagi dia juga belum mengenal Wu Shuang dengan baik, berbeda dengan putrinya yaitu Yun yang pernah belajar bersama di Akademi Wutong, sehingga bisa dikatakan mereka adalah kekasih masa kecil. Menggunakan fakta tersebut, kepala keluarga Yun hanya bisa membuat senyum kemenangan. Namun di detik berikutnya, ekspresinya langsung hancur dikarenakan kepala keluarga Xian mengatakan bahwa dia pernah mendengar ada sebuah rumor yang mengatakan bahwa Yun membawa sekelompok orang ke kamar Wu Shuang dan ingin menjebaknya. Mengatakan bahwa rumor hanyalah sebuah rumor, mereka terus melanjutkan perdebatannya dan sebisa mungkin meyakinkan Shin Liasan. Kepala keluarga Yun berkata bahwa menurutnya Yun dan Wu Shuang adalah pasangan yang sangat cocok. Di sisi lain, kepala keluarga Xian mengatakan bahwa putrinya Xianling dan Wu Shuang adalah jodoh yang telah ditetapkan oleh surga. Terus berdebat dan terus berdebat, alhasil mereka berdua mulai ditertawakan oleh tamu-tamu lainnya yang sebagian besar berasal dari keluarga prominent. Di saat yang bersamaan juga, di tempat lain, Su Shanli sedang menyiapkan pasukannya karena meskipun keluarga Shin memenangkan pertandingan dengan adil, Su Shanli tak terima sehingga menggunakan alasan bahwa itu semua demi kelangsungan hidup keluarga Shu, dia berniat menyerang wilayah keluarga Shin. Kita akan pergi ke kerajaan Great Wu dan mengambil rute melewati kota Donglin. Di sana kita akan melakukan serangan mendadak dan pastikan untuk menghancurkan fondasi keluarga Shin, ucap Su Shanli. Mendengar itu, salah satu anggota keluarga Shu, yaitu Ketua Yu, mengatakan bahwa memang benar, keluarga mereka dan keluarga Shin tidak dapat dipisahkan, yang mana artinya untuk membalas dendam itu sudah pasti. Namun yang menjadi masalah adalah pergi ke kerajaan Great Wu, sebab perjalanannya sangat panjang dan sulit.
Apalagi jika mereka harus pergi ke kota Donglin, akan sangat sulit untuk mendaki Gunung Dashang hingga melintasi beberapa prefektur dan kabupaten. Akan tetapi Sushanli sama sekali tak peduli sampai-sampai dia mengatakan, jika kau tidak ingin pergi maka tetaplah di prefektur Luojiang ini yang pastinya keluarga Shu akan dihancurkan karena dia sangat yakin saat ini kerajaan Baiyu benar-benar telah meninggalkan keluarga Shu sehingga sangat penting bagi mereka untuk berlindung di kerajaan Great Wu. Di masa lalu, meskipun kita memiliki banyak musuh, tidak ada yang berani dan berteriak karena status wealthy. Sekarang kita telah menjadi keluarga humble. Konsekuensinya tidak bisa kita bayangkan, ucap Sushanli. Singkat cerita, pada akhirnya mereka semua benar-benar pergi. Sushanli membagi kelompok menjadi dua. Satu untuk menyerang keluarga Shin, bakar rumahnya, hancurkan rumah leluhurnya, dan hancurkan feng shui-nya. Sedangkan satunya lagi bertugas untuk menghancurkan ladang keluarga Shin dan juga membakar pabrik minyaknya. Setelah berhasil, mereka semua diminta untuk pergi ke arah tenggara dan berkumpul di prefektur Tianxi, perbatasan wilayah Raja Shimu. Kembali lagi ke aula pesta. Wu Shuang yang sedang menikmati pesta tiba-tiba dipanggil oleh seorang wanita yang tak lain adalah pelayan pribadi dari kakak perempuan Yun Er dan dia bernama Tong Yao yang meminta pembicaraan secara empat mata karena dia memiliki informasi yang sangat penting. Setelah itu mereka berdua keluar dan dengan segera Wu Shuang bertanya pada Tong Yao apa yang ingin dia bicarakan. Daripada mengatakannya secara langsung, pertama-tama Tong Yao berkata bahwa selama Wu Shuang memberinya sebuah janji, dia akan segera menceritakan semuanya yang mana itu berkaitan dengan krisis yang membayangi keluarga Shin. Karena pada dasarnya Wu Shuang tidak mengetahui identitas dari Tong Yao dan mereka juga baru beberapa kali bertemu, dia langsung mengatakan bahwa dirinya tidak tertarik untuk bernegosiasi dan membuat janji apapun pada orang asing. Maka dari itu, jika memang benar memiliki informasi penting, dia meminta agar Tong Yao segera memberitahunya. Ditambah, Wu Shuang sendiri juga mengatakan, apakah Tong Yao mau begitu saja mempercayai janji dari seseorang yang belum pernah dia temui. Saya percaya pada janji Anda, saya akan percaya, teriak langsung Tong Yao. Pada akhirnya setelah itu Tong Yao mengatakan bahwa menurut pendapatnya keluarga Shu pasti telah membuat langkah besar akibat kekalahannya dan itu ditunjukkan untuk keluarga Shin dan meskipun Tong Yao sendiri tidak tahu rencana spesifik mereka tetapi dia yakin mereka akan melakukannya malam ini. Mendengar itu, Wu Shuang mulai merenung saat dia bertanya-tanya apakah mungkin keluarga Shu masih memiliki keberanian. Setelah berpikir dan terus berpikir, tiba-tiba sebuah pemikiran terlintas di kepalanya dan dengan segera dia pun berlari kembali ke aula pesta bersamaan dengan dia juga yang mengucapkan terima kasih pada Tong Yao. Mengatakan bahwa dia pasti akan membalas budi atas informasi tersebut, Tong Yao hanya menjawab, jika kau ingin membalas budi, datanglah ke Akademi Seni Bela Diri Shimu untuk bisa menemukanku. Wu Shuang langsung menghampiri ayahnya dan mulai berbisik yang mana itu benar-benar membuat Shin Liasan sangat terkejut. Setelah itu dia langsung membubarkan acara perjamuan dengan mengatakan bahwa dirinya masih memiliki beberapa hal penting yang harus ditangani. Namun dia berjanji akan mengadakan pesta perjamuan keluarga Shin lagi di lain hari. Ming Er yang mendekat bersama dengan Shin Shu'er segera bertanya pada Wu Shuang apa yang sebenarnya telah terjadi. Menjawabnya, Wu Shuang berkata bahwa dia baru mengetahui kalau keluarga Shu akan melakukan konspirasi malam ini sehingga dia khawatir mereka diam-diam akan pergi ke keluarga Shin di kota Donglin untuk membalas dendam.
Mendengar itu, Ming-er hanya bisa terkejut di saat dia juga tersulut emosi. Namun kemudian dia berkata akan segera memanggil bantuan untuk mengejar mereka. Tolong jaga kakakku, Kak Dashi, aku akan bergegas kembali ke kota Donglin dengan ayahku, ucap Wu Shuang yang langsung diterima oleh Ming-er. Sementara itu di kota Donglin, meskipun hari sudah menjelang malam, Shin Liaxuan, penjaga dari kota Shin, sedang mengkoordinasi beberapa orang yang mana mereka sedang menghias kota dengan memasang beberapa lentera sebagai persiapan untuk menyambut tuan mereka yang akan kembali. Untuk sementara waktu, dengan penuh candaan, Xuan mengobrol dengan seorang pemuda bernama Liu Hoer, yang mana Liu Hoer mengatakan bahwa ibu-ibu penjual tahu di Zhenxi tampaknya telah merestui hubungannya dengan putrinya Xioli. Xuan hanya bisa mengucapkan selamat pada Liu Hoer. Sementara itu, tanpa mereka sadari, rombongan keluarga Shu yang menaiki kuda dan dipimpin oleh Shu Shanli telah tiba di kota Donglin. Melihat suasana kota yang tampak meriah, mereka yakin tampaknya keluarga Shin telah menerima kabar tentang kemenangan Wu Shuang, walaupun Shu Shanli sendiri sama sekali tidak peduli. Sementara itu, Wu Shuang dan juga ayahnya dengan menaiki kuda, mereka secepat mungkin kembali ke kota Donglin. Shin Liaxan yang mempunyai firasat buruk mengatakan bahwa mereka harus bergegas kembali. Kembali lagi ke kota, saat ini keadaannya benar-benar kacau dengan api yang mulai membakar rumah-rumah warga. Melihat itu, Xuan segera menyuruh semua orang untuk mundur dan berlindung di rumah leluhur. Tahu bahwa dalang dari semua itu adalah keluarga Shu, Xuan sangat yakin mereka datang kemari untuk membalas dendam. Sementara itu, menggunakan pedangnya dengan paksa Shu Shanli menghancurkan gerbang untuk menuju rumah leluhur. Xuan langsung memperingati semua orang untuk bersiap menghadapi mereka. Xuan benar-benar sangat kesal karena seharusnya ini adalah waktu perayaan kemenangan keluarga Shin. Namun sekarang benar-benar kacau balau akibat ulah keluarga Shu. Berpikir bahwa mereka tidak boleh sampai menghancurkan aula leluhur, dia pun berteriak. Dengarkanlah, lindungi tempat peristirahatan leluhur keluarga Shin kita. Meskipun kita bukan bagian dari keluarga, tetapi kepala keluarga memperlakukan kita seperti keluarganya sendiri. Jangan pernah biarkan orang luar menyerang tempat ini. Dengan segera, kedua belah pihak mulai berbentrokan. Orang-orang dari keluarga Shu benar-benar menyerang dengan niat membunuh, apalagi Xu Xiao yang telah dipermalukan oleh Wu Shuang benar-benar melampiaskan amarahnya kepada orang-orang yang ada di kota ini, di antara Liu Hoer yang sedang dia lawan. Dengan perbedaan kekuatan mereka yang jauh, Liu Hoer sama sekali tak sebanding melawan Xu Xiao. Melihat itu, Xuan hanya bisa berteriak khawatir. Namun sayangnya, Xu Xiao mengubah targetnya ke dirinya dan alhasil dia yang lengah harus menerima setiap serangan yang dilancarkan oleh Xu Xiao. Shen Wushuang, tidak peduli seberapa kuat dirimu, kau tidak akan bisa melindungi kediaman keluargamu. Kau masihlah sampah, ucap Xu Xiao dengan senyum kemenangan di wajahnya saat dia terus memukuli Xuan. Sementara itu, Wu Shuang yang merasa bahwa kuda yang dia tunggangi berjalan sangat lambat, pada akhirnya dia memutuskan untuk berlari meninggalkan ayahnya yang akan menyusul di belakang. Adapun kondisi kota Donglin benar-benar terlihat sangat kacau karena sebagian besar orang-orangnya kalah melawan pasukan dari keluarga Shu. Meski begitu, mereka masih tak menyerah dan mencoba mempertahankan kota, terutama rumah leluhur keluarga Shin. Meskipun dasar kultivasi Shu Shanli telah turun akibat menggunakan pil buas bis, namun dia masih dengan mudah bisa menghajar orang-orang dari keluarga Shin hingga akhirnya hanya menyisakan beberapa orang yang masih sadar, dan itu pun mereka semua dalam kondisi yang terluka parah.
Melihat Su Shanli mulai berjalan mendekati rumah leluhur keluarga Shin, Xuan sebisa mungkin berniat mencegahnya, namun sayangnya tubuhnya sama sekali tidak mau bergerak. Akan tetapi tanpa diduga, Liu Ho'er tepat berada di depan pintu masuk rumah leluhur. Meskipun babak belur, dia berhasil berdiri. Dengan tombak di tangannya, dia lalu berkata, "Selama aku masih di sini, aku tidak akan pernah membiarkanmu melangkah maju." Adapun alasan utama Liu Ho'er sampai sejauh itu karena dia merasa sangat berterima kasih pada keluarga Shin, sebab jika kepala keluarga Shin tidak mengambilnya saat kecil, dirinya pasti masih menjadi seorang pengemis. Tiba-tiba Su Shanli melepaskan sebuah tebasan yang mana tebasannya itu langsung memotong salah satu tangan Liu Ho'er, dilanjutkan dengan menginjak Liu Ho'er yang membuatnya hanya bisa tertawa senang. "Aku akan membunuh kalian semua saat aku membakar aula leluhur. Aku ingin Shin Wushuang menyesal melawanku," teriak Su Shanli. Meskipun satu tangannya sudah terpotong, Liu Ho'er yang juga dipanggil dengan sebutan Six masih mencoba menghentikan Su Shanli. Meskipun terus dipukuli tanpa rasa takut sedikit pun, dia hanya mengatakan, "Aku tidak akan pernah membiarkanmu mendekati aula leluhur, akan kulindungi sampai akhir." Karena kesal, Su Shanli segera mengangkat pedangnya untuk menebas Liu Ho'er. Adapun Liu Ho'er, dia masih terus melekat pada Su Shanli di saat dia hanya bisa meminta maaf pada Lin Yang atau Xiaoli karena tampaknya dia tidak bisa menikahinya di kehidupan ini. Baru saja ingin membunuh Liu Ho'er, tiba-tiba ada sesuatu yang jatuh dari atas langit yang langsung menghempaskan Su Shanli. Setelah asap menghilang, semua orang hanya bisa terkejut, terutama dari keluarga Shu, karena ternyata sosok yang jatuh sebelumnya adalah Wu Shuang. Su Shanli yang tak mengira rencananya bisa bocor, langsung menyuruh orang-orangnya untuk mundur, dan dengan segera semua orang mulai lari terbirit-birit dengan ekspresi yang jelas-jelas terlihat ketakutan melihat sosok Wu Shuang. Tentu Wu Shuang tidak begitu saja membiarkan mereka melarikan diri, karena dengan segera dia menggunakan teknik api miliknya untuk menciptakan bola-bola api, yang mana bola-bola api tersebut mulai membakar satu demi satu orang-orang dari keluarga Shu. Sedang terkejut melihat bawahannya terbakar, tiba-tiba Su Shanli dikejutkan dengan suara yang meminta tolong, dan ternyata itu berasal dari Su Yuan yang saat ini sedang dicekik oleh Wu Shuang. Melihat Su Yuan yang hanya bisa merengek ketakutan saat mulutnya mengatakan bahwa dirinya tidak ingin mati, dengan tatapan dinginnya Wu Shuang hanya berkata, "Su Yuan, bagaimana kau bisa layak diberi nama salah satu dari 7 tuan muda wilayah Luojiang? Terakhir kali kau biarkan Zhang Yao mati untukmu, jadi hari ini siapakah yang akan mati untukmu?" Su Shanli yang tahu bahwa dirinya tak mungkin bisa menandingi Wu Shuang, hanya bisa memohon agar mengampuni nyawa Su Yuan. Namun tanpa memperdulikan itu semua, Wu Shuang langsung membanting Su Yuan ke tanah bersama dengan dia yang berteriak mengungkapkan kekesalannya. "Karena kau menyerang rumahku untuk membunuh, kau seharusnya memiliki tekad untuk mati," tambahnya. Su Shanli yang benar-benar sangat marah akhirnya maju untuk menyerang. Namun dengan mudahnya Wu Shuang mencengkram salah satu tangannya dan memelintirnya. Masih memegangi tangannya, dia lantas bertanya pada Liu Ho'er apakah bajingan ini yang telah memenggal lengannya, yang langsung dijawab iya. Singkat cerita, setelah itu Wu Shuang melepaskan sebuah serangan pada Su Shanli. "Jangan khawatir, itu hanya masalah mematahkan urat. Perhatikanlah baik-baik bagaimana putra-putramu akan mati di depanmu satu persatu," ucap Wu Shuang dengan tatapan dinginnya. Mendengar itu, Su Xiao dan Su Ting hanya bisa panik. Mereka mencoba bertanya pada ketua Yu apa yang harus mereka lakukan.
Sementara itu, Xuan dan juga orang-orang kota Donglin hanya bisa dibuat terpukau melihat situasinya sekarang yang benar-benar terbalik hanya karena kemunculan Tuan Muda Wushuang yang begitu kuat, padahal 4 tahun lalu beliau adalah sosok terkenal yang sering dibully di Akademi Wutong. Shu Xiao Shuting, cepat pergi, pertahankan darah keluarga Shu. Aku akan menahannya untuk beberapa waktu, ucap Ketua Yu saat dia mempersiapkan serangannya. Namun di detik berikutnya, dalam sekejap mata Wushuang mendekat dan langsung membantingnya. Shu Xiao dan Shuting yang melarikan diri hanya bisa panik. Namun mereka masih berusaha kabur yang pada akhirnya usaha mereka sia-sia karena Wushuang langsung menyusul dan menghempaskan mereka berdua. Dengan segera, Xuan menyuruh semua orang untuk membersihkan kekacauan dan mengikat rombongan keluarga Shu yang masih hidup. Tak butuh lama, akhirnya Shin Liasan tiba yang langsung disambut oleh Xuan yang meminta maaf karena telah gagal melindungi keluarga Shin sampai-sampai hampir kehilangan aula leluhur. Bukannya marah, Shin Liasan malahan memuji mereka yang benar-benar layak disebut keluarga Shin karena tanpa rasa takut sedikit pun berani menghadapi musuh yang jauh lebih kuat sehingga mereka benar-benar telah melakukan pekerjaan yang hebat. Tiba-tiba bisa terdengar ada suara tapal kuda mendekat. Xuan dan Liu Ho'er kembali waspada karena mungkin itu adalah bala bantuan dari keluarga Shu. Shin Liasan lalu menjelaskan bahwa mereka semua bukanlah musuh karena sebenarnya yang datang adalah anggota dari klan Hu yang mana kepala keluarga Hu yaitu ayah Hu Xieyin segera memerintahkan anggotanya untuk memadamkan api dan juga menyelamatkan orang-orang dari keluarga Shin yang terluka. Orang-orang dari keluarga Shin sekali lagi hanya bisa tercengang melihat tindakan dari anggota keluarga Hu yang mana pada dasarnya keluarga Shin dan Hu tidak begitu akrab sehingga bagaimana bisa mereka datang membantu. Sementara itu, meskipun telah berhasil menyelamatkan kota dan juga keluarganya, Wushuang memiliki ekspresi yang sedikit murung karena dia merasa apa yang baru saja terjadi adalah salahnya sebab 4 tahun terakhir ini dia hanya fokus pada kultivasinya sendiri dan mengabaikan orang-orang di sekitarnya. Wushuang sangat yakin jika dia juga mengajari mereka seni bela diri yang lebih baik, penyerangan hari ini tidak akan ada yang terluka. Sedang memikirkan semua itu, tiba-tiba Hu Xieyin memanggil dengan mengatakan bahwa sampah di depannya berteriak tentang informasi penting. Sampah yang dimaksud, jika kalian ingat kembali, dia merupakan Sun Sheng atau Go Sheng, orang yang pada chapter pertama datang ke keluarga Shin bersama dengan Shu Shihai dan juga kepala sekolah Jinbu. Melihat sosok Gu Sheng hanya bisa membuat Wushuang bertanya-tanya kenapa orang ini ada di sini. Pada akhirnya, setelah penyerangan, keluarga Shin diperbaiki dan dibangun ulang dengan bantuan keluarga Hu. Beberapa pekerja ada yang mengobrol membicarakan tentang keluarga Shin yang sangat menakutkan. Akan tetapi mereka sendiri tidak menyangka keluarga Shu benar-benar tidak memiliki perasaan karena tidak hanya ingin membantai pelayan keluarga bangsawan, tetapi mereka juga melakukan pengkhianatan. Namun untungnya Gu Sheng berkhianat dengan memberitahu tentang rencana keluarga Shu untuk menyelamatkan hidupnya sendiri. Shen Wushuang benar-benar seorang pria yang kejam. Dia bergegas kemari dan kurang dari setengah jam berhasil menghabisi keluarga Shu dan yang lainnya, ucap salah satu pekerja. Bukannya menjelek-jelekan, kata-kata tersebut lebih seperti pujian untuk Wushuang yang sangat luar biasa mengubah situasi di sekitarnya sendirian yang mana mereka sangat yakin Wushuang pasti akan menjadi harapan kota Donglin bahkan juga bagi kerajaan Baiyu. Berpindah ke dalam penjara, saat ini Gu Sheng berada di salah satu sel bersama dengan Wushuang yang sedang memegang sebuah pisau yang penuh dengan racun. Singkatnya, saat ini Wushuang sedang menginterogasi Gu Sheng berhubungan dengan penyerangan kemarin malam.
Diancam dengan pisau yang katanya hanya dengan sayatan kecil seluruh tubuh akan gemetar, mulut berbusa, kejang-kejang selama 3 hari 3 malam lalu mati, Gu Sheng yang ketakutan hanya bisa bersujud memohon ampun. Meski begitu, Gu Sheng masih bisa berpikir jernih yang mana dia sangat yakin. Karena Wu Shuang tidak langsung membunuhnya, itu berarti dirinya masih bisa dimanfaatkan. Maka dia pun berkata, "Silahkan perintah diriku sesukamu. Aku akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikannya dan mempertaruhkan nyawaku." Masuk ke topik utama. Wu Shuang segera mengajukan sebuah pertanyaan. Apakah memang benar semalam keluarga Shu berniat melarikan diri ke wilayah Great Wu dan mengkhianati negara Baiyu? Meskipun Gu Sheng mengatakan bahwa itu memang benar, Wu Shuang tidak begitu saja mempercayai itu karena pada dasarnya keluarga Shu hanyalah keluarga yang sedikit kaya, jadi mereka tidak mempunyai kualifikasi mengkhianati negara Baiyu dan pergi ke Great Wu, sehingga apakah mereka mempunyai latar belakang yang lebih dalam. Seperti menghindari topik tersebut sambil memegangi kepalanya yang botak, Gu Sheng mengatakan bahwa dirinya tidak tahu. Namun setelah Wu Shuang sekali lagi membentaknya, Gu Sheng langsung meminta izin untuk memikirkannya kembali, dan setelah berpikir dia mengatakan bahwa selama evaluasi keluarga, Shimen Xian dari penguasa feodal Shimen tinggal di kediaman Shu, sehingga mungkin itu berhubungan. Awalnya Gu Sheng beralasan bahwa hanya itulah yang dia ketahui. Namun setelah dia kembali dibentak oleh Wu Shuang, mau tidak mau dia mengatakan bahwa orang dari penguasa feodal Shimen lah yang membuat hubungan dengan keluarga Shu untuk pergi ke negara Great Wu. Dikarenakan di negara Baiyu penguasa feodal Shimen adalah salah satu dari 12 penguasa besar, jadi mengapa mereka yang memegang posisi penting seperti itu mau menjalin hubungan dengan keluarga Shu? Tanya Wu Shuang. Mendengar itu, Gu Sheng semakin terpojok dan dia bingung harus menjawab apa. Selain itu dia sadar tampaknya Wu Shuang ingin agar dirinya menuduh penguasa feodal Shimen. Untuk sementara waktu, Gu Sheng mulai memikirkan solusi hingga akhirnya berpikir bahwa sekarang nyawanya sedang dipertaruhkan sehingga harus memberikan jawaban yang memuaskan. Dia pun mulai menjelaskan yang mana intinya penguasa feodal Shimen berniat mengkhianati negara Baiyu. Selain itu, Great Wu sama seperti Baiyu, mereka semua adalah bawahan negara level menengah yang sepanjang waktu dua negara ini terlibat konflik seperti api dan air. Dengan semua kekacauan itu, penguasa feodal Shimen telah diam-diam mencapai kesepakatan dengan keluarga kerajaan Great Wu untuk bekerja sama dari dalam. Tujuan akhir dari semua itu, setelah rencana mereka berhasil, Great Wu akan bisa memperluas wilayah mereka, sumber daya alam, dan bangkit menjadi negara bawahan level atas. Sedangkan penguasa feodal Shimen juga akan dinobatkan sebagai keluarga kerajaan asing yang paling membantu perkembangan dari kerajaan Great Wu. Selesai menceritakan itu semua, Gu Sheng hanya bisa memejamkan matanya karena dia berpikir hidupnya kali ini benar-benar akan berakhir karena Wu Shuang tidak terlalu puas dengan jawaban miliknya. Namun sebaliknya, meskipun Wu Shuang tahu apa yang dikatakan oleh Gu Sheng mungkin hanya sebuah omong kosong, dia hanya bisa tersenyum senang karena kemampuannya itu bisa dia manfaatkan. Singkat cerita, Wu Shuang akhirnya mengampuni Gu Sheng karena meskipun saat ini keluarga Shin tidak kekurangan status sosial, tetapi mereka membutuhkan anjing yang menggigit. Kau bisa tenang jika kau melakukan semuanya dengan sepenuh hati untuk keluarga Shin. Aku berjanji kau akan hidup dalam kemewahan dan orang-orang akan mengerumunimu untuk memujimu. Namun jika kau berpikir bisa mengkhianati kami, aku hanya perlu menggerakkan jariku dan generasi dari keluargamu akan mati, ucap Wu Shuang.
Pada akhirnya, dengan Gusheng yang setia dan bertindak seperti anjing, dia tampil dengan kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh anjing petarung. Akibatnya, berita tentang bagaimana keluarga Shu mengkhianati negara Baiyu menyebar luas dan menyebabkan kegemparan di berbagai tempat. Dengan itu juga, pemerintah wilayah Luojiang langsung mengirim orang menuju rumah keluarga Shin untuk mengambil para kriminal mulai dari kepala keluarga Shu sampai para pelayan dengan jumlah total 32 orang diambil hidup-hidup dan lebih dari 20 orang telah mati. Dari keluarga Shu dapat ditemukan surat antara kepala keluarga Shu dan salah satu penguasa feodal negara Great Wu. Sebagai tambahan, rute pelarian diri juga dihadirkan sebagai bukti. Dengan semua saksi dan bukti fisik, kasus dengan mudah disimpulkan dan file dikirim yang dengan segera sampai di meja istana kaisar, yang mana hal itu benar-benar membuat sang kaisar sangat marah karena buktinya jelas dan tidak ada jejak kesalahan. Sang kaisar kemudian segera menurunkan surat perintah yang disegel menggunakan tanda kerajaan, dan itu adalah perintah pemenggalan keluarga Shu tanpa ampun. Selain itu, sang kaisar juga mengirimkan sebuah dekrit kekaisaran yang memerintahkan penyelidikan menyeluruh di dalam wilayah kerajaan Redwood, terutama penyelidikan mendalam terhadap keluarga yang memiliki hubungan erat dengan keluarga Shu. Berpindah ke tempat latihan seni bela diri keluarga Shin. Dapat terlihat semua orang mulai berkumpul di tempat tersebut. Liu Ho'er yang sebelumnya lengannya terpotong namun sekarang telah dihubungkan kembali, mulai menyombongkannya pada Xuan, apalagi dia merasa tangannya saat ini jauh lebih kuat dibandingkan sebelum terpotong. Xuan benar-benar paham apa yang dirasakan oleh Liu Ho'er dikarenakan dia yang juga menerima teknik akupuntur dari Tuan Muda Wushuang tak hanya memulihkan luka tetapi tubuhnya juga terasa lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Sedang bertanya-tanya mengapa Wushuang ingin mereka berkumpul di tempat ini, akhirnya orang yang dibicarakan tiba. Menghadap semua orang, Wushuang sedikit memikirkan beberapa hal yang mana intinya, sewaktu dia mengobati semua orang, dia berhasil menemukan fungsi fisik mereka telah mencapai level yang bagus, tetapi mereka kurang dalam seni bela diri dan metode kultivasi. Semuanya sebagai penjaga, apa tugas kalian? Teriak Wushuang yang secara serempak langsung dijawab, melindungi keluarga sampai kematian mengakhiri tugas kami. Mendengar itu, Wushuang langsung mengoreksi bahwa semua itu salah, sebab sebagai penjaga, pertama mereka harus mempunyai kemampuan untuk mempertahankan diri mereka sendiri, karena jika tidak bisa melindungi diri sendiri, bagaimana akan melindungi orang lain? Semuanya langsung sadar bahwa apa yang dikatakan oleh Wushuang itu benar, karena dalam menghadapi banyak petarung elit keluarga Shu saja, mereka kesulitan melindungi diri sendiri. Jadi bagaimana mereka bisa membicarakan tentang melindungi orang lain, apalagi rumahnya sendiri? Memecah kesunyian, tiba-tiba Wushuang berteriak, "Semua orang di sini adalah saudara kediaman Shin. Aku tidak pernah meragukan kesetiaan kalian atau tekadmu untuk mati bagi keluarga. Tapi untuk mengalahkan musuh, semangat saja tidak cukup. Dalam medan perang, kekuatan dan taktikmu adalah yang paling efisien. Jadi mulai besok akan ada pelatihan khusus selama 3 bulan bagi kalian." Semua orang hanya bisa terkejut mendengar itu, namun satu hal yang pasti, mereka sangat yakin jika bisa menerima latihan khusus dari Tuan Muda Wushuang, mereka pasti akan menjadi lebih kuat. Setelah itu, Wushuang menjelaskan bahwa latihan khusus ini akan sangat sulit dan tidak kurang dari neraka, sehingga jika ada yang ingin keluar, mereka bisa keluar sekarang. Namun dengan antusias yang tinggi, tak ada satupun dari mereka yang pergi. Sebaliknya, mereka dipenuhi dengan semangat yang membara.
Tiba-tiba Gu Sheng datang menghampiri Wu Shuang untuk melaporkan bahwa dia telah menyelesaikan apa yang diminta, yang mana berita telah menyebar di seluruh penjuru dan itu dilakukan dengan sangat rahasia sehingga tidak akan ada yang curiga jika keluarga Shin yang telah menyebarkan beritanya. Mendengar itu, Wu Shuang langsung memujinya, bahkan dia meminta agar mulai sekarang Gu Sheng tidak perlu berbicara seolah-olah dirinya adalah orang rendahan dan bersikap seperti seorang bawahan. Aku hanya butuh orang yang bisa melakukan bisnis, bukan orang yang pandai berbicara, ucap Wu Shuang. Tentu hal itu benar-benar membuat Gu Sheng sangat terkejut karena dia tidak menyangka dirinya yang telah berubah menjadi seekor anjing sekarang telah kembali menjadi manusia. Setelah itu mereka berdua terus melanjutkan obrolan seputar keluarga Shimen yang memiliki hubungan erat dengan keluarga Shu ketika evaluasi keluarga. Untuk menghadapi keluarga Shimen, Wu Shuang memutuskan untuk tidak mengambil tindakan yang begitu agresif karena dia berpikir mungkin keluarga Shimen menyembunyikan sesuatu karena jika mereka tidak mempunyai kekurangan atau masalah, hal pertama yang akan mereka lakukan adalah menangani rumor yang telah disebarkan oleh keluarga Shin. Tiba-tiba Shin Shu'er memanggil yang membuat Wu Shuang sedikit curiga dengan ekspresi kakaknya yang tersenyum senang karena mungkin ada beberapa comblang datang lagi sebab belakangan ini banyak comblang yang datang setidaknya 3-4 kali sehari dan sebagian besar mempunyai lusinan calon. Wu Shuang cepat turun, ada gadis yang menanyakan namamu dan ingin bertemu denganmu, teriak Shin Shu'er masih dengan ekspresi bahagianya yang mana itu hanya bisa membuat Wu Shuang penasaran siapakah gadis tersebut. Sebelum melanjut, ada sedikit penjelasan berkaitan dengan daratan utama Tianshuan yang mana semua negara dikelompokkan ke dalam 12 kelas atau level. Kelas pertama adalah Great Empire yang dibagi menjadi level upper, middle, dan lower. Kelas kedua adalah anggota bebas. Kelas ketiga hanyalah bawahan negara. Dan kelas keempat yaitu kelas paling bawah adalah negara budak dan suku yang mana mereka semua juga dibagi menjadi 3 level. Intinya 4 kelas dibagi menjadi 12 level, masing-masing dari mereka memerintah kelas di daratan Tianshuan. Adapun negara Baiyu hanyalah negara bawahan menengah, jadi di seluruh Tianshuan memiliki status terendah. Kembali lagi ke Wu Shuang. Dia akhirnya pergi menemui gadis yang telah menunggunya, yang ternyata itu adalah Tong Yao. Sedikit bercanda, Tong Yao berkata bahwa dia tidak menyangka Wu Shuang benar-benar tidak mengabaikan dirinya setelah berhasil mencapai tujuannya. Tentu Wu Shuang benar-benar sangat berterima kasih pada Tong Yao karena berkat kecerdasannya, keluarga Shin tidak menderita bencana yang lebih besar. Jadi selama masih dalam kemampuannya, Wu Shuang berjanji akan membalas kebaikan Tong Yao. Singkat cerita, tanpa berbasa-basi lagi, Tong Yao mengatakan keinginannya. Namun sebelum itu, dia meminta agar Wu Shuang merahasiakan apa yang akan dia katakan, karena untuk saat ini itu masih rahasia. Tong Yao mengatakan bahwa setelah 3 bulan, 4 wilayah kaisar negara Baiyu akan menjadi tuan rumah ujian seni bela diri murid nasional, yang mana ujiannya sendiri benar-benar berbeda sekali dengan ujian-ujian biasa. Diceritakan bahwa dahulu ujian bela diri murid diadakan di dalam negara Baiyu dan dikirim untuk belajar di tempat suci Zhenwu. Bagi murid bela diri yang teladan, mereka biasanya langsung berhasil. Namun kali ini tujuan akhir ujian jauh melampaui kategori negara Baiyu karena melibatkan negara asal Baiyu. Singkatnya, jika negara Baiyu bisa mendapatkan hasil ujian yang bagus dan mengirim anggota yang cukup, maka Baiyu akan naik menjadi negara bawahan atas dari tingkat saat ini.
Sedangkan untuk individual atau mudahnya orang-orang yang mewakili Bayu, mereka akan memiliki masa depan tidak terbatas jika berhasil menonjol di level seleksi yang lebih menakjubkan lagi. Mereka bahkan bisa belajar di tempat suci Zhenwu, dan mereka yang menonjol mempunyai harapan untuk terhubung dengan spiritual real. Wushuang yang selalu mendengar tentang spiritual real tetapi dia sama sekali tidak mengetahuinya, hanya bisa dibuat semakin penasaran. Namun dia sangat yakin spiritual real di dunia ini terhubung dengan real atas dari kehidupan masa lalunya. Setelah menceritakan itu semua, Tong Yao akhirnya mengatakan keinginannya yang ternyata dia ingin Wushuang membantu adiknya yang ikut serta dalam ujian agar dia bisa menjadi salah satu orang yang terpilih. Aku yakin bisa membantu orang, namun kemampuan sebenarnya adikmu tidak mencapai level itu. Jika aku membantunya, bukankah akan ada ketidakkeberuntungan setelahnya? Tanya Wushuang. Namun dengan santainya, Tong Yao mengatakan bahwa itu baik-baik saja karena masalah spiritual real tidak hanya membutuhkan bakat tetapi juga kesempatan. Jadi Wushuang hanya perlu membantu selama ujian karena setelahnya biarlah keberuntungan yang menuntunnya. Pada akhirnya Wushuang menerima permintaan tersebut, dan karena pada dasarnya sampai saat ini Wushuang belum mengetahui nama dari Tong Yao, dia pun bertanya yang langsung dijawab, "Namaku adalah Tong Yao." Pelatihan neraka keluarga Shin akhirnya dimulai. Wushuang memanfaatkan keuntungan geografi kota Donglin yang didukung oleh Gunung Dashang untuk membuat hasil latihan semua orang semakin maksimal. Wushuang benar-benar menurunkan pengalaman kultivasi di masa lalunya pada semua orang. Rencana 3 bulan latihan khusus diformulasikan bagi para penjaga untuk mengubah tim 100 kekuatan menjadi pasukan baja. Saat melatih semua orang, Wushuang tak tinggal diam karena dia juga melatih kemampuannya sampai akhirnya tingkat kultivasi Shan Force miliknya berhasil mencapai ke tahap sempurna. Begitu aku mencapai tahap sempurna, PAM dari Shan Force akan mengikuti keberhasilannya secara alami, ucap Wushuang di saat dia mencoba tekniknya tersebut yang mana hasilnya sangat memuaskan. Sekarang dia sangat yakin bahkan jika kepala keluarga dari penguasa feodal Shimen datang sendiri, walaupun dia berada di tahap 9 True Martial Real, Wushuang sangat yakin dia memiliki kekuatan untuk mengalahkannya. Alam atas yang belum pernah diterobos di masa lalu di kehidupan ini pasti akan menjadi nyata, ucap Wushuang. Tak terasa waktu terus berlalu dengan cepat dan hari yang telah dinanti-nanti akhirnya tiba, sehingga dengan segera Wushuang sudah bersiap untuk pergi melakukan perjalanan untuk ikut serta dalam ujian murid seni bela diri. Dia diantar oleh ayah dan kakaknya serta orang-orang dari keluarga Shin lainnya. Shin Liasan menasihati putranya agar dia berhati-hati karena tampaknya mereka yang ingin mengikuti ujian seni bela diri harus berkumpul di negara bagian Shonklon yang merupakan wilayah penguasa feodal Shimen. Namun dengan tenangnya, Wushuang menjawab bahwa mereka tidak akan berani datang dan jika mereka lakukan, dia sangat yakin bisa menanganinya. Segera setelah itu dengan menunggangi kuda, Wushuang akhirnya pergi. Dia tidak pergi sendirian karena di dalam wilayah Luojiang ada 4 seniman bela diri yang berada di bawah usia 20 tahun. Tak lain mereka adalah Da Xiang, Yun-Er, Shu-Ting, dan Shin Wushuang. Namun karena Shu-Ting telah mati, yang tersisa hanya 3 orang dan mereka bertiga segera menuju ke Shonklon, tempat di mana para seniman bela diri berkumpul. Akhirnya mereka sampai. Melihat betapa ramainya kota, Yun-Er berkomentar bahwa tempat ini layak disebut kota negara karena kemakmuran dan besarnya kota jauh lebih baik daripada wilayah Luojiang.
Ketika mereka berniat langsung menuju ke alun-alun kota tempat di mana para murid seni bela diri berkumpul, tiba-tiba ada seorang wanita berambut merah yang dengan angkuhnya menaiki seekor kuda dan langsung menerobos kerumunan orang. Adapun identitas dari sang wanita, dia adalah Yin Yu Hong, putri dari keluarga Yin Yu, seorang murid seni bela diri di tahap 8 True Martial Real. Tahu bahwa Yin Yu Hong berasal dari keluarga Yin Yu, semua orang benar-benar sangat terkejut, khususnya seorang wanita yang hampir tertabrak oleh kudanya. Namun dengan angkuhnya Yin Yu Hong yang tidak senang karena sang wanita telah menghalangi kudanya, mengeluarkan sebuah cambuk, dia mulai mencambuk wanita tersebut. Yun-Er benar-benar tidak senang melihat sikapnya yang begitu kasar, namun orang-orang di sekitar tak ada yang berani melawan karena keluarga Yin Yu terkenal dekat dengan penguasa feodal Shimen. Tanpa mempedulikan itu semua, tiba-tiba Yun-Er berteriak memarahi Yin Yu Hong yang sama sekali tidak berpendidikan karena dengan bodohnya menunggangi kuda di jalanan. Pada akhirnya mereka berdua mulai cekcok yang mana intinya meskipun Yin Yu Hong sudah memberikan ancaman, akan tetapi Yun-Er tidak takut karena sebagai seorang seniman bela diri, menurutnya sikap Yin Yu Hong benar-benar salah, apalagi dia membuli orang-orang yang mewakili negara yang sama. Wu Shuang benar-benar kagum pada tindakan Yun-Er karena dia tidak menyangka dia masih mempunyai rasa keadilan. Namun sayangnya tindakan Yun-Er sama sekali tidak mendapatkan respon baik dari orang-orang di sekitar yang benar-benar takut pada keluarga Yin Yu. Akibatnya Yin Yu Hong menjadi lebih besar kepala, merasa tidak ada yang berani melawan keluarga Yin Yu yang telah setia pada penguasa feodal Shimen selama beberapa generasi. Tak tinggal diam, akhirnya Da Xiang dan Wu Shuang maju untuk membela keadilan. Melihat itu, masih dengan sikap angkuhnya, Yin Yu Hong mencoba mengancam dengan membawa-bawa nama keluarganya. Namun sayangnya Wu Shuang membalas dengan mengatakan, "Kau hanyalah lalat dan bisa kubunuh dengan mudahnya." Karena marah, Yin Yu Hong langsung melepaskan cambukan ke arah Wu Shuang, yang mana itu langsung ditangkap dan ditarik oleh Wu Shuang yang pada akhirnya membuatnya terjatuh dari atas kuda. Tentu semua orang hanya bisa terkejut saat mereka bertanya-tanya siapakah seniman bela diri ini yang berani melawan Yin Yu Hong. Apalagi ketika mereka melihat Yun-Er yang mulai mengajak Yin Yu Hong, semuanya hanya bisa tersenyum senang karena bisa menyaksikan orang udik yang berani bertindak melawan keluarga bangsawan. Pada akhirnya Yin Yu Hong segera memanggil semua murid seni bela diri di kota ini, yang mana itu hanya bisa membuat Yun-Er bertanya apakah mereka berniat menggunakan jumlah yang lebih besar hanya untuk membuli 3 orang. Namun tanpa malu sedikit pun, Yin Yu Hong sama sekali tidak peduli. Adapun Wu Shuang hanya bisa membuat senyum senang dengan tatapan predatornya karena dia berpikir tidak peduli dimanapun, penduduk setempat selalu memandang rendah orang luar, apalagi rasa superioritas orang kota besar terhadap orang yang berasal dari kota kecil begitu akrab baik dulu maupun sekarang. Berbeda dari yang sebelumnya, kali ini ada beberapa orang yang sama-sama berasal dari luar membela kelompok Wu Shuang. Hingga pada akhirnya ada sebuah suara yang memecah keributan di antara mereka. Dan ternyata itu berasal dari Shimen Xing, putra dari keluarga Shimen, adik lelaki Shimen Xian, seorang seni bela diri tingkat 9. Dengan segera, Yin Yu Hong menghampiri tuannya dan mengatakan keluhannya, yang mana kelompok penduduk desa telah merendahkan kota Shonklon tanpa menyadari bahwa dirinya penyebab dari semua itu. Dengan tampang sok baiknya, Shimen Xing mulai menceramahi Wu Shuang yang katanya meskipun baik jika berdarah panas karena jauh dari rumah, namun tidak bagus menggunakan temperamen untuk menyebabkan masalah. Namun sayangnya Wu Shuang sama sekali tidak peduli karena dia sendiri sudah tahu watak sebenarnya dari keluarga Shimen.
Masih menggunakan tampang tenangnya, Xi Menxing mencoba bertanya siapakah Wu Shuang. Dan ketika Wu Shuang memperkenalkan dirinya yang berasal dari wilayah Luojiang, keluarga Wilty, ekspresi tenang Xi Menxing dalam sekejap mata menjadi terkejut dengan wajah yang mulai memucat. Melihat sikap Wu Shuang yang sama sekali tidak menunjukkan kesopanan membuat Yin Yuhong semakin marah dan meminta pada Xi Menxing untuk memberinya pelajaran. Namun tanpa diduga dia malah ditampar oleh Xi Menxing yang mana itu hanya bisa membuat semua orang terkejut. Setelah itu, daripada menceramahi Wu Shuang seperti sebelumnya, Xi Menxing sekarang mulai menceramahi Yin Yuhong yang telah sembarangan menunggangi kuda di kota serta menginjak orang-orang dan mencambuk mereka. Dia benar-benar menganggap Yin Yuhong telah mempermalukan negara Shonglong karena tidak bersikap layaknya tuan rumah. Tamparan sebelumnya hanya untuk mengingatkanmu di masa depan saat kau meninggalkan negara Shonglong, dan jika kau membuat kami kehilangan muka, tidak akan berlebihan untuk membunuhmu, ucap Xi Menxing, yang mana itu benar-benar membuat Yin Yuhong hanya bisa kebingungan karena bagaimana bisa tuannya menjadi perwakilan keadilan. Selain itu, menunggangi kuda di tengah kota dan menimbulkan masalah pada dasarnya adalah keahliannya. Setelah itu, Xi Menxing memberikan beberapa patah kata pada semua orang. Kemudian dia mencoba mengundang Wu Shuang datang ke kediaman keluarga Ximen untuk minum serta membunuh rasa panas di musim panas ini. Namun dengan santainya Wu Shuang hanya menjawab, "Jika kau ingin mengundangku, maka minta ayahmu, penguasa Ximen, untuk datang sendiri." Segera setelah itu mereka bertiga pergi meninggalkan Xi Menxing yang memiliki ekspresi gelap di wajahnya. Oke semua, mungkin cukup sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.